Bapak Ibu rekan-rekan jurnalis yang telah hadir, kami menyapa rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah hadir, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk meluangkan waktunya mengikuti virtual press conference ini. Dan pada siang hari ini kami ingin memperkenalkan narasumber yang berperan dalam jalannya penabur online jazz festival pada kali ini. Yang pertama kami memperkenalkan Bapak Eka Putrawirya sebagai Dewan Pembina PB Percasi. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat-sehat Pak Eka? Sehat-sehat Pak Yogi. Ya, terima kasih telah hadir. Yang kedua, kami menyapa Pak Adri Lazuardi sebagai Ketua Umum Yayasan BPK Penabur. Selamat siang Pak Adri. Selamat siang Pak Yogi. Ya, salam sehat ya. Ya, sehat selalu. Yang ketiga, kami menyapa Pak Insinyur Budianto Gunawan sebagai Ketua Panitia Penabur Online Jazz Festival. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Yogi. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, kami menyapa Pak Christianus Lim sebagai Direktur Sekolah Catur Utut Adianto. Selamat siang Pak Christianus Lim. Ya, selamat siang Pak Yogi dan Bapak Ibu semua. Ya, senang kami mendengar Bapak-Bapak sekalian dalam keadaan sehat, dan kami ingin mendengarkan paparan dari Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian seputar penyelenggaraan penabur online jazz festival kali ini. Yang pertama kami ingin mendengar dari Bapak Adri Lazuardi sebagai pembina penabur online jazz festival kali ini. Kami persilakan kepada Pak Adri Lazuardi. Ya, selamat siang Pak Eka Putrawirya, Pak Christianus Lim, Pak Budianto, Pak Ferry Chandra, dan semua rekan-rekan yang ada di Zoom. Juga rekan-rekan yang saya hormati, para jurnalis, para wartawan media cetak, TV maupun online. Pertama-tama saya bersyukur bahwa kita semua diberi kesehatan yang baik sehingga bisa hadir dalam press conference walaupun secara virtual pada saat ini. Dan dari Yayasan BPK Penabur sungguh suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Persatuan Catur Indonesia, Percasi, di mana kami diberi kesempatan untuk kali yang kedua untuk bersama-sama menyelenggarakan suatu kegiatan untuk bagaimana olahraga catur itu bisa menjadi bagian cara bagaimana anak didik itu dapat dididik di dalam pembentukan karakter mereka maupun juga dalam sosial akademik mereka. Jadi supaya untuk diketahui oleh rekan-rekan wartawan yang saya hormati bahwa pertama kali ide penyelenggaraan ini adalah berdasarkan hasil ngomong-ngomong atau ngobrol dengan Pak Eka Putrawirya tahun 2018 kurang lebih di bulan September. Jadi ketika kita berbicara tentang bagaimana catur itu juga bisa dipakai untuk menjadi bagian pembentukan karakter dan juga selain sebagai olahraga, memang di BPK Penabur sendiri yang ada di 15 kota, kami ada di 15 kota, nanti teman-teman jurnalis akan diberikan data secara lengkapnya, dan ada 164 sekolah yang dikelola oleh BPK Penabur dengan 51.000 siswa yang di dalamnya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, internasional, dan juga kemudian ada 5.400 guru dan karyawan di dalamnya. Jadi jumlah yang sangat besar buat sekolah Kristen khususnya. Nah, di 15 kota itu catur juga menjadi bagian yang ada dalam ekstrakurikuler masing-masing sekolah. Ya, walaupun tidak seluruh setempat penyelenggara ada eskul catur ya, tetapi hampir di banyak kota eskul catur menjadi eskul. Nah, salah satu yang paling dominan mungkin melakukan kegiatan eskul catur itu ada di BPK Penabur Jakarta. Jadi 164 sekolah yang ada di 15 kota, 80 sekolah diantaranya itu ada di Jakarta, di Jabodetabek. Nah, dalam pembicaraan saya dengan Pak Eka Putrawirya di bulan September-Oktober 2018, lahirlah kemudian ide yang diselenggarakan di bulan Januari 2019, yaitu Chess in School.
bagaimana suatu olahraga catur itu dibawa ke dalam sekolah dan diperkenalkan. Dan itu yang hadir pada waktu itu hampir 370-an peserta onsite dari berbagai jenjang, dari SD, SMP, SMA, dan juga ada karyawan. Bahkan di dalam Chess in School itu juga hadir beberapa Grandmaster yang diajak oleh Pak Eka Putawirya. Untuk hadir ada Grandmaster Susanto Megaranto, ada Grandmaster Irene, juga ada Grandmaster beberapa ya. Saya nggak begitu hafal nama-nama, termasuk juga waktu itu juara dunia cilik ya, Pak Eka ya, Pak siapa itu namanya? Mantap, Pak. Samanta ya, Samanta. Jadi itu yang kali pertama kita melakukannya di tahun 2019 dan itu cukup sukses dilakukan di Jakarta. Nah, ketika kemudian ide ini muncul kembali bagaimana mengisi liburan di tengah-tengah situasi belajar hari ini yang kita tahu sejak bulan Maret 2020 dunia pendidikan di Indonesia itu masuk dalam tahapan yang sangat baru yaitu pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kemudian pembelajaran jarak jauh itu menjadi satu hal yang hari ini menjadi bagian di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh ini sudah dilakukan, tentu kita juga sadari bahwa siswa juga bisa mengalami kejenuhan dan sebagainya. Nah, ketika kemudian ada ide bagaimana kita juga mengisi liburan mereka dan mengisi aktivitas anak-anak, maka kemudian digelarlah kegiatan hari ini yang dinamakan Penabur Online Chess Festival. Jadi melalui kegiatan ini kita mengundang seluruh jajaran guru, karyawan, siswa di seluruh jenjang dari SD, SMP, SMA, dan bahkan juga kami mengundang alumni untuk hadir dalam Penabur Online Chess Festival. Masa pandemi ini adalah sesuatu yang seringkali juga orang menyebutnya sebagai sesuatu yang menyesakkan. Tetapi dari sisi lain sebetulnya banyak hal positif yang bisa dilakukan. Jadi seperti hari ini kita melakukan virtual conference, itu kita hadir dari berbagai tempat, dari berbagai tempat kita berada, dan dengan mudah kita mengakses sebuah teknologi yang namanya Zoom, dan kemudian kita bisa bertemu. Nah ini yang juga kami rasakan juga bahwa sebetulnya sisi positif inilah yang juga ingin kita gali. Bahwa masa pandemi ini juga satu masa di mana kreativitas dan inovasi kita itu dituntut untuk berperan lebih jauh, memanfaatkan situasi ini, bukan menyesalinya, tetapi bagaimana memanfaatkan nilai-nilai positif dari situasi hari ini. Nah, Penabur Online Chess Festival ini menjawab tantangan ini. Kita berharap akan banyak orang, anak-anak yang kalau dulu secara onsite hadir sekitar 300-an anak, yang datang dari berbagai sekolah yang ada di Jakarta. Hari ini kita berharap yang hadir dari 15 kota, mulai dari Bandar Lampung Metro sampai Cirebon, ya ada di situ ada Serang, Rengas Dengklok, Cicurug, Cianjur, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Jakarta, dan juga Jatibarang, Indramayu. Jadi 15 kota itu akan hadir di dalam ruang Zoom atau mungkin nanti menggunakan aplikasi yang dipakai oleh Percasi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Pak Eka dan Pak Kristianus Lim, yaitu dengan Lichess. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi kemudian ini yang menjadi satu momen yang kita mau pakai, bahwa melalui olahraga catur ini, kita berharap catur itu mengajar banyak hal. Ya, ketika saya bertemu dengan beberapa lulusan penabur yang juga berkiprah dalam dunia catur, hal-hal yang berubah dalam hidup mereka adalah bagaimana mereka menjadi lebih bertanggung jawab, mampu beranalisa, kemudian menjadi orang yang lebih sabar, dan orang yang lebih bisa bertekun. Nah, ini hal-hal karakter yang baik yang bisa kita dapatkan dari olahraga catur. Hal-hal seperti inilah yang kita harapkan ke depannya menjadi bagaimana nanti Percasi dan BPK Penabur bekerja sama membangun satu fondasi yang kuat melalui olahraga, kita juga bangun karakter yang baik buat para siswa. Mungkin itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Mungkin di awal nanti saya mempersilahkan Pak Eka, Pak Kristianus Lim, dan Pak Budianto mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Mungkin Pak Budianto dulu kali mungkin berbicara mengenai kira-kira program ini seperti apa. Ya, silakan mungkin Pak Budianto. Baik, terima kasih Pak Adri. Selamat siang kembali Bapak Ibu.
Saya akan mencoba membagikan informasi mengenai kegiatan penabur online chess festival ini. Jadi sebagaimana telah dipaparkan Pak Adri, dengan begitu banyak manfaat bagi anak-anak didik, maka penabur online chess festival ini sebenarnya sudah dimulai dalam suatu bentuk rangkaian acara yang dimulai Sabtu yang lalu, 12 Desember. Dan seluruh acara akan berpuncak pada perlombaannya yang kita lakukan secara virtual pada hari Sabtu 9 Januari 2021 dan finalnya hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Di dalam festival ini dibagi dalam 5 kelompok perlombaan, yaitu ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, lalu kelompok keempat kita buka untuk guru karyawan, dan kelompok kelima kita buka untuk para alumni. Jadi sebagaimana disampaikan pada event yang lalu, Sabtu 12 Desember yang lalu, dengan tema Fun with Chess, ini adalah sebenarnya suatu kegiatan edukasi dan arahan singkat untuk mengenal catur dan juga tata cara bertanding secara online. Lalu event berikutnya adalah kita lanjutkan besok berupa online talk show dengan tema The Role of Chess in Modern Education, di mana kerjasama dari Percasi, Sekolah Catur Utut Adianto, dan Penabur akan menghadirkan para bintang catur, pakar pendidikan, dan juga karakter. Dan seperti tadi disampaikan, babak penyisihan akan kita laksanakan pada hari Sabtu 9 Januari dengan target peserta lebih dari 1.000 orang, di mana hingga saat ini kami bisa sampaikan sudah separuhnya mendaftar, sehingga kami cukup optimis dengan target ini, yaitu 1.000 peserta, dan bahkan lebih, dan finalnya akan dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Januari 2021. Untuk pemenang-pemenangnya akan diberikan piala, sertifikat, hadiah uang, dan yang paling berharga adalah mengikuti Master Challenge. Sehingga kami berharap para siswa ini benar-benar mendapat pengalaman berharga melalui festival ini. Demikian Pak Adri, saya kembalikan ke Pak Adri. Terima kasih. Mungkin silakan Pak Eka mau menambahkan. Pak Kris. Selamat siang Pak Adri, Pak Budi, dan semua Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan semua. Mungkin saya langsung aja Pak, mungkin langsung serset. Mungkin dari kami udah banyak tahu, jadi mungkin yang penting bahwa penabur bisa memberikan gambaran tentang tadi mengenai sekolah, mengenai kegiatannya. Saya pikir langsung ke pertanyaan aja, nanti rekan-rekan wartawan yang lebih enak. Yang jelas Percasi bergembira lah bahwa catur bisa dimainkan di sekolah yang saya katakan sekolah unggulan ini. Jadi terus terang kami juga dari Percasi merasakan ini sebenarnya rangka gagasan besar buat Percasi, di mana sekolah catur masuk sekolah, dan ini juga diapresiasi oleh FIDE. Jadi rekan-rekan wartawan, saya ingin menyampaikan bahwa FIDE memberikan apresiasinya, sehingga acara besok talk show itu FIDE akan memberikan kata sambutan untuk mengapresiasi dari apa yang kita lakukan. Ya mungkin itu saja kali Pak Adri saya sampaikan. Saya balik ke Pak Adri. Ya, kembali ke mungkin Pak Kris mau menyampaikan sesuatu Pak Kris? Mungkin nanti dari pas tanya jawab dengan para wartawan Pak Adri. Ya, mungkin kembali Pak Yoki, silakan mungkin kalau ada teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Ya, terima kasih Pak Adri, Pak Budi, Pak Eka, dan Pak Kristianus Lim. Sebelum kita masuk ke acara tanya jawab Pak, kita akan lihat pemutaran video dari BPK Penabur. Kami persilakan. Indonesia di masa awal kemerdekaan, saat kondisi ekonomi dan sistem pendidikan masyarakat masih sangat terbatas dan mahal. Di masa itu, Gereja Kristen Indonesia Sinode Jawa Barat terpanggil mendirikan sekolah dengan semangat melayani di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak didik jemaatnya. Tanggal 19 Juli 1950, Badan Pendidikan Tionghoa, Kitok Kao Kwe Ku Kwe Jawa Barat, didirikan di Bandung.
mewujudkan cita-cita luhur untuk membentuk, membina, dan mengembangkan sekolah-sekolah Kristen. Seiring dengan dinamika perkembangan negeri ini, pada tanggal 27 Januari 1967, organisasi ini berubah nama menjadi Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat yang berkedudukan di Jakarta. 21 Maret 1989, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat berubah nama menjadi Badan Pendidikan Kristen Penabur sebagai institusi pendidikan Kristen di bawah naungan Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Ya, terima kasih. Demikian perjalanan BPK Penabur selama 70 tahun. Kami boleh mewarnai pendidikan di Indonesia ini. Untuk acara selanjutnya, kami akan mempersilakan Bapak Ibu rekan-rekan jurnalis untuk bisa memberikan pertanyaan kepada kami.
dan kami akan mempersilakan Bapak Ibu narasumber untuk bisa memberikan jawabannya. Kami persilakan 2 pertanyaan dulu. Kami persilakan. Mohon izin dari Kompas mau tanya. Ya, silakan Pak, dari Kompas dengan Bapak siapa Pak? Terima kasih. Nama saya Cesar. Ya, Pak Cesar silakan. Ya. Pertanyaan ini mungkin untuk Pak Eka, tapi juga untuk Pak Adri mungkin ya. Jadi kita tahu bahwa olahraga memang kalau ingin berkembang harus dimasalkan, dan salah satu yang pemasalan olahraga ini memang melalui sekolah itu adalah cara yang paling tepat begitu. Saat ini Percasi dan mungkin juga SCUA ini bekerja sama dengan penabur. Pertanyaan saya bagi Pak Eka dan Pak Kris yang juga bagian dari Percasi, apakah pemasalan ini akan berhenti saja di penabur yang memang sekolahnya punya jaringan besar, atau juga akan merambah ke sekolah-sekolah berjejaring yang lain? Kita tahu ada sekolah Al-Azhar, ada Pangudi Luhur, ada Kanisius yang juga punya jaring besar dan cukup luas di Indonesia, dan kebetulan juga siswanya banyak yang pandai juga. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah catur ini di penabur, apakah dibiarkan akan jadi hobi saja, atau akan diseriusi menjadi sesuatu yang lebih fokus begitu? Apakah akan ada pelatih-pelatih yang berkualitas yang akan ditaruh di sekolah-sekolah, atau hanya dibina oleh guru-gurunya saja? Karena ini tentu akan beda, pembinaan oleh guru-guru internal atau dari pelatih yang didatangkan begitu di penabur. Atau penabur akan mengembangkan model talent scouting. Jadi hanya diambil yang paling bagus, lalu dibina, let's say misalnya dikirim ke SCUA atau dikirim kemana. Jadi saya ingin tahu, apakah di sekolah-sekolah itu akan diberi pelatih-pelatih khusus catur, atau hanya talent scouting diambil yang paling bagus? Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah Percasi akan bikin sekolah untuk para pelatih catur, Pak Eka atau Pak Kris? Jadi kalau kita lihat di sepak bola, pelatih sepak bola itu banyak sekali sampai mereka punya jenjang sertifikasi begitu. Bagaimana dengan catur? Apakah Percasi juga punya sertifikasi untuk pelatih semacam itu, dan apakah punya jenjang juga? Jadi misalnya kalau sepak bola itu sertifikat C dia hanya boleh melatih di sekolah sepak bola, tapi kalau sertifikat B dia boleh pegang klub dan sebagainya. Apakah Percasi punya semacam itu dan punya pelatihan untuk para pelatih catur? Terima kasih. Terima kasih Pak Cesar dari Kompas. Kita jadikan satu pertanyaan untuk Percasi terlebih dahulu. Yang pertama, apakah permasalahan ini, bukan permasalahan ya, tapi lomba ini, apakah berhenti di penabur saja atau bisa berlanjut di sekolah lain, gitu ya, yang punya mungkin jejaring kurang lebih sama seperti penabur. Yang kedua, apakah nantinya Percasi akan membuat sekolah pelatih khusus catur, gitu. Silakan dari untuk Pak Eka dan Pak Kristianus. Ya, saya jawab aja ya Pak. Terima kasih Pak Cesar pertanyaannya. Jadi mungkin saya sedikit menceritakan dulu ini dasar pemikirannya supaya jadi lebih jelas. Gitu. Jadi pada tahun 92 ketika saya membuat sekolah catur, itu juga pemikiran yang sangat dalam gitu. Waktu kita membentuk sekolah catur, apa sih tujuannya? Tujuan sekolah catur kita ingin membentuk regenerasi terus menerus. Karena saya melihat tanpa itu kita catur akan menjadi hanya tinggal sejarah saja, hanya untuk permainan, tidak akan bisa merambah ke dunia. Jadi saya pikir saya berbicara dengan Pak Utut, dengan Pak Kris pada waktu di Filipina pada Olimpiade catur di bulan Juni 92 itu. Saya bilang, saya lihat wah perkembangan catur ini sangat besar gitu, tapi kita nih belum melakukan apa-apa nih. Kita harus membuat sekolah catur, saya bilang. Tujuannya apa? Ada regenerasi kita mesti bikin regenerasi. Tapi kalau kita buka sekolah catur saat itu nggak ada yang mau datang. Pasti tidak mau datang karena catur nggak dianggap apa-apa, nggak dilihat sama orang. Jadi saya bilang
kita bikinlah yang namanya kita sebut bintang. Kita harus ada bintang nih. Kalau ada bintang baru orang bisa ngelirik gitu. Baru orang bisa melihat bintang gitu. Nah, pada saat itu tentu kandidatnya ada di Pak Utut. Itu saya lihat Pak Utut dengan komitmen yang luar biasa, dengan talentanya, dengan kemampuannya, saya lihat Pak Utut bisa menjadi bintang. Dan saya berbicara dengan Pak Utut pada saat itu. Dan itu pergumulannya juga sekarang kalau kita lihat udah enak, tapi dalam perjalanannya itu pergumulannya juga luar biasa. Karena Pak Utut baru berkeluarga tahun 91. Kemudian sudah bekerja yang nyaman, marketing di satu perusahaan besar. Apakah dia mau meninggalkan itu? Karena kalau kita mau jadi bintang ini, Pak Utut harus meninggalkan pekerjaan ini gitu. Dia harus meninggalkan pekerjaan ini. Dia harus menjadi istilahnya dia harus benar-benar konsentrasi full di dalam catur. Dan satu kata-kata yang benar yang membuat saya terkesan sekali pada saat itu, Pak Utut bilang, demi catur Indonesia saya siap meninggalkan pekerjaan saya. Saya akan full habis untuk catur Indonesia. Itu tanggung jawab loh. Itu Pak Utut memberikan tanggung jawab besar untuk kemajuan catur Indonesia. Nah ini yang jadi kali ini saya melakukan suatu pendekatan dengan penabur. Memang karena satu penabur, saya alumni penabur satu. Kemudian yang saya lihat juga, saya berkomunikasi dengan Pak Adri sangat mudah. Dan pada ini kejadiannya sebenarnya simpel benar nih. Saya WA pagi-pagi dengan Pak Adri, jam 2 Pak Adri udah bikin rapat dengan timnya. Karena ini tim Pak Adri ini 70 tahun BPK Penabur ulang tahun. Jadi ini tim yang dipakai oleh Pak Adri juga gitu. Jadi langsung dibikin rapat jam 2 itu. Dan jam 8 malam kita bikin pertemuan. Jadi kalau memang itu dasarnya ada, kenapa saya kebetulan memilih penabur, karena memang satu dimudahkan, Tetapi saya melihat penabur ini sekolah unggulan yang anak didiknya juga bagus, seperti Al Azhar. Itu saya bagus banget itu saya setuju. Tapi kan kita masih belum ke sana arahnya. Dan ini penabur ini yang kita mau bentuk adalah seperti ini persis seperti Pak Utut menjadi bintang di dalam sekolah catur masuk sekolah. Penabur bisa menjadi bintang di dalam catur masuk sekolah. Nah, ini yang kita akan buat, maksud saya, dengan kita membuat kegiatan, bikin turnamen, bikin coaching klinik, bikin pelatihan. Ini nanti orang akan melihat, karena orang follow the winner gitu. Orang akan melihat, penabur siat udah menjadi tinggi, orang akan nanti Al Azhar semua kita akan juga. Jadi kita nggak akan berhenti di penabur gitu. Tapi ini adalah langkah awal. Langkah awal, saya pikir ini gagasan besar yang walaupun ini mendasar. Karena memang sekolah catur ini harus adanya di sekolah-sekolah ini gitu. Nah ini dasar pemikirannya begitu Pak Cesar. Dasar pemikiran awalnya bahwa kita ingin menjadikan penabur sebagai bintang di dalam catur masuk sekolah. Sehingga kalau catur sudah masuk sekolah, nanti sekolah-sekolah lain akan kita juga lebih mudah untuk kita melakukan kerjasama dengan Al Azhar, dengan sekolah-sekolah lain yang bisa untuk catur makin bagus, buat percasi juga lebih bagus. Dan ini kita juga diapresiasi oleh FIDE gitu. Langkah-langkah yang kami lakukan ini kita lapor ke FIDE sangat mengapresiasi ini bahwa catur masuk sekolah ini adalah salah satu program daripada FIDE. Sehingga FIDE besok juga mau memberikan kata sambutan. Saya pikir itu mungkin nanti saya tambahkan lagi atau Pak Kris mau menambahkan. Silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Eka. Tadi ada pertanyaan mengenai pelatih, gitu ya. Sekolah pelatih catur, Pak. Ya, itu sebetulnya kita mencetak pelatih-pelatih catur itu sudah rutin, terutama dibarengi dengan setiap kejurnas, gitu. Jadi setiap diadakannya kejurnas setiap tahun, itu ada pelatihan-pelatih yang nantinya diberikan sertifikat berdasarkan kualifikasi yang diperoleh. Jadi sama seperti mungkin di sepak bola, itu juga ada jenjang-jenjangnya. Ini di sini sebetulnya ada Bu Lisa ya, Bu Lisa orang PB Percasi juga, yang mengepalai komisi kepelatihan. Kalau dibutuhkan nanti pertanyaan yang lebih detail, yang mungkin Bu Lisa bisa ikut bantu menjelaskan. Jadi intinya pelatihan itu ada, dan terbuka sebetulnya buat siapa saja yang kepingin menjadi pelatih catur gitu. Nah kalau yang di penabur saya kira juga udah jadi pemikiran bahwa
bahwa nanti akan ada semacam pelatihan-pelatihan kepada guru-guru gitu. Nah ini juga penting karena yang pelatih-pelatih catur itu biasanya tuh alumni main catur ya, itu kemampuan untuk mengajarnya belum tentu bagus gitu. Dia bisa main caturnya bagus, tapi kemampuan mengajarnya belum tentu bagus gitu. Dari pengalaman saya di sekolah catur juga, itu banyak pemain yang kemudian menjadi pelatih ternyata nggak bisa dia melatih gitu. Dia nggak menguasai psikologis kepelatihan gitu ya. Jadi kadang dia ngomong apa yang dia tahu aja, bukan yang dibutuhkan oleh anak didik gitu. Jadi ada beda dengan guru-guru sekolah. Saya kira yang mungkin yang paling awal nanti dilakukan adalah melatih guru-guru sekolah untuk bagaimana bisa mengajarkan, memperkenalkan ya catur di sekolah, karena awal-awal itu sebetulnya tingkat kemampuannya belum perlu sudah yang jago begitu, belum perlu sampai master nasional, belum perlu seperti itu, Mas Kaisar. Oke, terima kasih. Pak. Ya, mungkin pertanyaan dari Pak Cesar untuk penabur, apakah catur ini akan dibiarkan menjadi hobi saja atau akan dikembangkan? Apakah akan ada pelatih-pelatih khusus atau penabur hanya menggunakan metode talent scouting, artinya mencari bakat saja? Mungkin dipersilakan untuk Pak Adri menjawab. Iya, terima kasih Pak Cesar. Jadi mungkin ketika di awal bicara catur, mungkin seperti yang dikatakan Mas Cesar, mungkin ada benernya bahwa itu awalnya adalah hobi. Jadi kan di sekolah-sekolah itu kan banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan keminatan siswanya masing-masing. Jadi saya tadi katakan bahwa tidak semua sekolah mungkin punya eskul catur, tapi ada banyak sekolah yang melakukan eskul catur. Ya biasanya kalau eskul itu diikutsertakan minimal misalnya 10 anak yang berminat untuk olahraga misalnya menyanyi, kemudian atau mungkin basket ada berapa, itu mungkin jadi eskul, demikian juga catur. Nah, dalam perkembangannya sekarang sekolah-sekolah itu beberapa sekolah melakukan eskul catur. Nah, mereka bekerja sama dalam tanda petik, selama ini mereka sudah melakukannya juga dengan percasi tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Katanya mungkin mereka menghubungi sekolah pribadi, sekolah catur atau pribadi yang mereka ngerti alumni jadi pemain catur, kemudian mereka menjadikan mereka pelatih di sekolah-sekolah. Jadi banyak teman-teman dari Percasi yang juga membantu di sekolah-sekolah sebagai pelatih catur. Jadi bukan hanya guru, tapi sebetulnya mereka sudah mengambil juga tenaga profesional untuk mengajar catur. Jadi kemudian sekolah-sekolah mengembangkan catur itu bukan lagi sebagai sebuah hobi, tapi sebuah ekskul. Nah, terbukti di beberapa sekolah, anak-anaknya itu benar-benar menekuni catur sehingga menjadi juara, baik ada yang di Banten, ada yang juara di Jakarta. Nah, kemudian ada beberapa yang kemudian saya tahu di alumni ketika dia SD SMP-nya di Penabur, lalu kemudian dia memfokuskan diri masuk ke catur, mereka kemudian pindah ke sekolah lain yang lebih mungkin dianggap lebih memudahkan, tapi mereka menekuni catur sampai kemudian hari ini mereka mendapatkan gelar yang bagus. Salah satu yang masih bersekolah di kita itu adalah namanya Livi, di SMP kelas 7 sekarang di Paledang Bogor. Itu juga salah satu yang menjadi apa istilahnya master pecatur wanita ya, master percasi wanita ya. Jadi itu yang sudah ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Percasi, dan itu adalah siswa kita. Jadi kalau saya mau mengatakan dengan sederhana bahwa kita cukup serius untuk kedepannya, karena sekarang dengan kerjasama langsung dengan Percasi, ya kami juga akan membangun satu komunikasi tadi seperti yang Pak Kris katakan. Tentu kita berharap ada pelatihan dari Percasi untuk para guru, sehingga kemudian program ini mengalir menjadi satu kegiatan yang bukan lagi menjadi hobi, tetapi menjadi sebuah hal yang bisa kita akselerasikan menjadi pembibitan buat olahraga catur di Indonesia. Saya kira seperti itu Pak Cesar. Terima kasih Pak Adri. Ya. Terima kasih Pak Adri. Dengan tidak mengabaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, saya ingin memberikan kesempatan untuk para jurnalis untuk bisa langsung bertanya nih ya, supaya kita lebih bisa interaktif gitu. Nanti yang di kolom chat juga kita akan sampaikan kepada para narasumber. Kami persilakan pertanyaan dari para jurnalis yang hadir di tempat ini secara langsung. Kami persilakan. Mungkin dari saya dulu, Mike Wangge.
Ya, dari mana Pak Ikwangge? Dari Poros Jakarta. Silakan Pak. Apa yang saya tanyakan sebagian besar sudah ditanyakan oleh Cesar. Ya, terima kasih untuk Cesar. Pertanyaannya cukup bagus, tajam, dan karena itu jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Eka, Pak Adri secara lengkap, khususnya untuk Pak Eka mengenai proses beliau mencoba mengangkat penabur untuk menjadi soko guru catur di sekolah. Saya terus terang mendengar nama penabur itu, hati saya seperti bergetar. Karena penabur itu untuk saya luar biasa. Ya, dia menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan menabur dan tidak tahu kapan menuai. Untuk di catur, saya kira dengan kualitas penabur yang begitu luar biasa, demikian saya percaya tangan Pak Eka seringkali orang sebut tangan dingin. Kedua kekuatan ini bersatu, belum apa-apa sudah ada sambutan dari FIDE. Dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Tadi Pak Eka sudah jelaskan tentang mengapa dia memilih penabur untuk menjadi soko guru. Itu karena reaksi pertamanya datang dari penabur sendiri. Sekolah lain barangkali waktu disentuh belum melakukan apa-apa. Nah, barangkali untuk masuk ke yang lain ini, seperti Pak Eka bilang, mesti ada contoh. Ya, contohnya penabur. Pertanyaan saya, setelah dalam kejuaraan ini nanti akan ada apresiasi dari FIDE. Kira-kira langkah dekat yang akan dilakukan oleh penabur dalam rangka mewujudkan cita-cita besarnya, yaitu satu, bagaimana menciptakan prestasi catur dari penabur untuk Indonesia, dan kemudian bagaimana membuat semua pelajar di penabur itu memiliki karakter catur dalam hidupnya. Apa yang dilakukan, step-step yang dilakukan barangkali mulai tahun ini ataukah tahun-tahun berikutnya. Saya persilakan barangkali Pak Adri yang barangkali bisa menjawab dulu. Silakan Pak Adri. Ya, terima kasih Pak Mike. Ini memang awal yang menurut saya kita mengawali satu langkah besar ya, satu langkah kecil menciptakan langkah besar ke depannya. Jadi penabur online chess festival ini mungkin menjadi awalan bagaimana nanti ke depannya ada satu kerangka yang kita mau buat bersama dengan Percasi. Ya, ada tahapan-tahapan untuk kita memasyarakatkan olahraga catur ini ke dalam sekolah. Tadi kita juga melihat tadi sisi catur bukan hanya bagus untuk sisi olahraga tapi juga sisi akademiknya. Ya, ada pembinaan karakter di situ, ada pengembangan budi pekerti di situ, dan menurut saya itu yang akan menjadi hal yang nilai plus yang akan bisa kita kembangkan ke depan. Jadi beberapa langkah sudah kita bicarakan secara lisan dengan Pak Eka beberapa waktu yang lalu. Jadi mungkin tadi disebut pelatihan dengan para guru, kemudian bagaimana menggiatkan kegiatan ini menjadi kegiatan rutin, ya, karena situasi hari ini kan kebetulan tadi yang saya bilang masa pandemi ini satu sisi memudahkan kita juga untuk komunikasi. Jadi misalnya pertandingan online ini kan memudahkan. 15 kota bisa mengikuti satu kegiatan langsung pada hari yang sama tanpa perlu meninggalkan kotanya masing-masing. Cukup mereka berada di ruang Lices nanti kemudian melakukan kegiatan. Ini satu menurut saya nilai plus teknologi yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Oke, terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit ya, Pak Mike. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya sih melihat begini Pak Mike, saya ingin bahwa catur ini juga
tidak berhenti sampai di sini. Ya. Jadi saya memikirkan bagaimana catur ini bisa berkembang jauh ke depan. Jadi saya pikirkan bagaimana nanti masa depan catur itu. Karena saya juga mengharapkan dalam beberapa tahun ke depan anak-anak muda yang mencintai catur seperti Ibu Lisa, Iren Karisma, Susanto itu akan memegang komando di Percasi. Dan ini saya juga mempersiapkan step-step gitu. Saya mempersiapkan sehingga mereka tuh sudah, maksudnya kita akan membuka jalan pada mereka untuk supaya catur lebih hebat lagi ke depannya. Yeah. Karena tanpa langkah-langkah seperti sekarang kita lakukan, kita bisa akan kekurangan pemain juga gitu. Yeah. Dan catur ini juga secara betul ini adalah bahwa membentuk karakter kita. Ini yang saya alami di dalam permainan catur, termasuk dengan Pak Utut, dengan Iren, dengan Ibu Lisa, itu saya mengalami benar bahwa catur membentuk karakter yang lebih tangguh, mempertajam. Jadi catur itu adalah alat tools untuk mempertajam karakter kita menjadi karakter yang tangguh dan kuat. Dan ini yang jadi kalau nanti di penabur, tentunya penabur tidak kita mengharapkan semuanya menjadi pecatur gitu, tapi karakter itu yang dibentuk. Karena nanti mereka dalam kehidupan lain mereka bisa menjadi pemain, jadi karakter yang kuat gitu. Begitu Pak Mike. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mike untuk pertanyaannya. Kita sedikit ke satu pertanyaan di chat ya untuk Pak Melki Pangaribuan. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Budianto. Izin bertanya dari Pak Melki, satu harapan. Apa saja kegiatan Master Challenge yang dimaksud tadi? Apakah peserta berkesempatan main dengan Grandmaster atau dilatih khusus oleh Grandmaster? Dari peserta BPK Penabur yang juara tahun ini, apakah akan diikutsertakan dalam lomba catur umum, nasional, atau internasional? Kemudian apa yang istimewa atau penting atau yang utama dari kegiatan Festival Catur tahun ini dari yang sebelumnya? Kami persilakan ke Pak Budianto. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Melki. Jadi untuk memberikan sedikit informasi lebih mengenai Master Challenge tadi, yang dimaksud adalah bagi mereka yang masuk ke dalam jenjang final dan mereka yang menjadi juara-juaranya, mereka nanti akan berkesempatan untuk berlatih tanding dengan para master. Bisa juga dibilang dalam hal ini jadi semacam coaching klinik begitu ya. Jadi walaupun memang sebenarnya nanti anak-anak juga punya kesempatan untuk belajar lagi di Sekolah Catur Utut Adianto. Tapi ini maksudnya jadi kegiatan dengan Master Challenge itu pada saat mereka menjadi juara, mereka berkesempatan untuk berlatih tanding dengan para Grandmaster baik dari Percasi maupun dari Sekolah Catur Utut Adianto. Kemudian apakah juara tahun ini akan diikutsertakan dalam lomba catur umum nasional? Seperti tadi Pak Adri sampaikan, di beberapa sekolah yang memang kita sudah mempunyai ekskur catur, tentunya setiap kesempatan siswa yang akan berlomba itu akan selalu difasilitasi. Sekolah akan mendorong dan juga mensupport anak-anak tersebut dalam mengikuti lomba-lomba internasional maupun nasional. Seperti tadi Pak Adri sebutkan juga, beberapa alumni dan juga ada satu siswa yang masih bersekolah di Paledang, Bogor, Livi. Jadi dia juga merupakan salah satu bibit atau talent dari penabur dalam yang sebenarnya didapat juga dari lomba-lomba baik lokal, nasional maupun internasional. Ya. Lalu pertanyaan terakhir, mungkin apa yang istimewa penting dari kegiatan Festival Catur tahun ini dan sebelumnya? Pertama, tadi juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Adri, pertama bahwa jika dibandingkan tahun lalu yang bisa dibilang skopnya hanya Jakarta atau sekolah-sekolah di penabur Jakarta, tahun ini sekali lagi dengan benefit yang kita dapat karena semuanya dilakukan secara virtual, maka tahun ini kita menggalang 15 kota atau 15 tempat dengan 164 sekolahnya untuk boleh berpartisipasi. Kelompok lain kita tetap buka, guru karyawan, alumni. Alumni ini juga mungkin sesuatu yang baru karena yang lalu kita belum buka, jadi kita berharap lebih banyak interaksi baik dari siswa sekarang maupun juga siswa yang telah lulus, karena interaksi atau exchange itu membantu juga perkembangan bagi sekolah masing-masing. Itu salah satunya. Mungkin itu saja dulu jawaban saya Pak Melki atau Pak Yoki. Kalau Bapak mungkin butuh informasi lebih banyak bisa juga
tanyakan ke teman-teman dari Sekolah Catur Utut Adianto, Pak Eka, Pak Kris. Terima kasih, Pak Yogi. Terima kasih, Pak Budianto. Terima kasih juga untuk pertanyaan Pak Melki. Kami lanjutkan lagi ke pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung, Bapak Ibu, dari rekan-rekan jurnalis. Kami persilakan. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Pak. Dari mana Pak? Dengan nama silakan. Ya, saya Adi dari RRI, Pak. Selamat sore Pak Adri, Pak Eka, Mas Kris, Pak Budianto. Tadi Bang Melki bilang bahwa harus ada challenge untuk pecatur-pecatur dari penabur ya, terutama untuk melihat kualitas mereka nih. Dan saya melihat Pak Eka bilang bahwa penabur salah satu potensi pembinaan catur nasional dari tingkat sekolah. Apakah ada keinginan penabur membuat liga catur penabur? Karena kita melihat potensi banyaknya murid yang menekuni olahraga catur untuk tingkatan skala ekskul. Begitu, silakan Pak Adri. Maaf. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Adi. Ini pertanyaan yang sangat menarik nih ya. Saya malah jadi baru kepikir nih. Ya. Terima kasih untuk idenya ya. Saya pikir bukan tidak mungkin ya bisa dilakukan. Ya saya rasa karena memang minat catur di sekolah penabur itu juga tidak sedikit gitu ya, cukup banyak. Jadi kalau kita berharap nanti melalui kegiatan online ini bisa menjadi cikal bakal, mungkin suatu hari kita bisa menggerakkan roda misalnya Liga Catur dalam konteks yang bagaimana nanti Percasi mengolahnya ya. Tapi paling tidak ini satu ide menarik karena sekali lagi tadi saya katakan sekolah ini menjadi awal pembibitan yang baik buat olahraga. Kalau itu didukung oleh persatuan olahraga yang memang mendukung kegiatan tersebut, itu sekolah bisa menjadi tempat yang sangat bagus untuk pembibitan. Karena sekolah juga akan terbantu kalau misalnya seperti sekarang Percasi misalnya nanti akan membantu dengan mengadakan pelatih-pelatih yang bisa masuk sekolah, itu akan sangat membantu meningkatkan kemampuan anak dan kemudian mendorong minat mereka untuk menekuni. Terima kasih Pak Adi mungkin untuk ide menarik ya. Mungkin nanti perlu kita kita perlu periksa dulu bagaimana ke depannya bisa kita lakukan. Mungkin Pak Eka kali yang punya kewenangan yang harus menjawab kali. Sama Pak, udah. Ya kita pikirin lah Pak Adi. Prinsipnya kita ide-ide gitu kita tampung, kita akan coba lihat kemungkinannya. Besok kita tanya langsung kepada Pak Utut Adianto ya, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Adi. Bertanya sekaligus memberikan kita sedikit pencerahan untuk mengembangkan potensi peserta didik kami di BPK Penabur. Gitu ya. Mungkin dengan liga ini mungkin pertama kita mendapatkan potensi-potensi, yang kedua kita juga kemudian bisa melatih karakter catur yang Pak Iko Angge sampaikan di pertanyaan sebelumnya. Gitu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu bisa secara live untuk bertanya kepada narasumber kita. Kami persilakan. Atau kita kembali ke pertanyaan di chat ya. Di chat yang pertama, yang selanjutnya dari Pak Reynaldo. Saya Rio dari Media Online InNews. Izin tanya untuk Pak Eka. Sejauh mana perhatian Percasi terhadap generasi muda sebagai pengembangan kemampuan caturnya, khususnya dalam melibatkan pada lomba-lomba, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami persilakan kepada Pak Eka. Ya, kalau saya lihat salah satu organisasi yang bagus di olahraga adalah catur. Karena apa? Kita kejurnas selalu ada. Turnamen begitu banyak. Jadi kegiatan-kegiatan itu begitu banyak. Jadi kalau menurut saya sih perhatian PB Percasi kepada anak-anak muda juga luar biasa. Nah ini juga saya pikir ini satu langkah besar, ini langkah gagasan besar untuk kita bagaimana memikirkan masa depan untuk catur Indonesia. Ini kan langkah besar maksudnya, kita masuk dalam sekolah di Penabur. Dan kemudian juga kalau saya lihat juga di pemain-pemain yang menjadi pemain nasional kita sekarang ini adalah pemain-pemain muda gitu. Pemain-pemain seperti umur 20-an. Jadi memang saya melihat pembinaan PB Percasi di dalam menciptakan pemain-pemain yang hebat itu tercapai gitu. Bahwa
bukan pemain-pemain tua yang kuasain, ini pemain muda kita yang bermain seperti di SEA Games. Kita kemarin di SEA Games kita merebut juara umum waktu di mana di Filipina. Itu hal yang luar biasa. Kita ditargetkan 2 emas, 2 perak, dan ini kita mendapat 2 emas dan 3 perak. Jadi kita melebihi dari target yang dibebankan oleh KONI. Jadi saya pikir kalau saya lihat dari trennya kita sangat baik, tapi kita juga harus tidak diam di situ gitu. Makanya saya memikirkan bagaimana catur ini ke depan. Langkah yang paling bagus adalah kita masuk dalam catur masuk sekolah. Ini win-win solution buat Percasi bagus, buat PB Penabur juga bagus. Dan ini juga penabur juga bisa membentuk karakter dari catur ini, bisa membentuk secara tidak langsung membentuk karakter, menajamkan karakter yang menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Nah itu yang saya pikir ini sebenarnya ya langkah-langkah seperti inilah yang ingin saya buatkan, karena ini saya juga mengharapkan regenerasi juga berlangsung terus nanti untuk anak-anak muda kita yang memimpin PB Percasi. Begitu Pak Ronaldo Rio, Pak Rio. Ya, sebetulnya Percasi sudah memberikan jalan gitu ya Pak untuk generasi muda memperjuangkan atau terus mengembangkan catur di Indonesia gitu ya. Iya, Oke, Pak Yoki. untuk Kalau nggak bahaya Pak Yoki. Kalau nggak kita begini, nanti kita tinggal nama aja. Punya sejarah cita-cita tahun lalu yang dulu terus itu. Kalau sekarang kita terus memutar terus bagaimana kita menciptakan ini. Jadi nanti anak-anak muda aja menjadi pegang ini juga lebih mudah gitu. Mereka lebih dan udah ada jalannya gitu. Jalannya kita lebih siapkan gitu. Artinya tongkat estafet prestasi maupun pembinaan terus dipikirkan bagaimana Indonesia ini tidak kekurangan pecatur-pecatur muda di masa yang akan datang. Betul sekali Pak Yoki. Ya, kami persilakan ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Ibu jurnalis. Barangkali saya tambahkan sedikit Pak. Boleh. Dari Mike Wangge, Poros. Ya Pak. Ya. Saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh rekan saya Adi dari RRI. Meminta agar penabur tidak sekedar sekali setahun bikin festival, tapi ada satu lagi, Liga Catur Penabur. Nah, barangkali itu yang lebih membuat catur itu seperti bergetar lah gitu. Kalau hanya satu, kok cuma setahun sekali gitu ya. Ya meskipun di dalamnya dilakukan pembinaan, tapi kalau 2 kali ya. Yang kedua, apresiasi dari FIDE itu menurut saya amat luar biasa. Tetapi sampai saat ini belum ada apresiasi dari pemerintah kita. Mungkin kalau saja dalam 1-2 tahun ini ada prestasi-prestasi lebih, barangkali SIWO bisa membantu dalam pengertian menyampaikan kepada Menpora untuk memberikan penghargaan terhadap sekolah yang berjasa terhadap olahraga. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wangge atas masukannya. Ya, kita harap momen ini menjadi satu momen yang dilirik oleh Kemendikbud maupun Kemenpora. Rupanya melalui institusi sekolah, bibit-bibit olahragawan dapat mulai terus ditunaskan gitu ya, sehingga boleh bertumbuh dan berbuah untuk bangsa Indonesia. Ya. Mungkin Pak Mike, Pak Yoki. Pak Mike, hidung saya kok jadi lebar nih. Kenapa Pak jadi lebar Pak? Iya. Hidung saya jadi mekar. Iya. Kalau Pak Mike ngomong saya langsung tidur pulas Pak Mike. Hidung saya langsung kembang. Jadi kembang. Pak Yoki, boleh saya nanya Pak Yoki? Dari siapa Pak? Silakan Pak. Dari siapa dan mana Pak? Saya Ahmad Chef dari itstime.co.id. Ya. Begini, buat Pak Eka dan Pak Kris juga dari BPK Penabur. Saya tahu bahwa untuk prestasi catur sudah tidak bisa diragukan lagi.
untuk pembinaan catur juga sudah tidak bisa diragukan lagi karena pembinaannya berjenjang dan itu berjalan juga dengan adanya sekolah catur Utut Adianto. Tapi masalahnya di sini adalah ketika nama Utut Adianto menjadi populer, menjadi top untuk branding di catur, kemudian ada Iren dan Taufik. Setelah itu sosok yang muncul di catur itu kemudian sepertinya tidak ada, tapi prestasinya tetap jalan. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah apakah memungkinkan bahwa catur itu juga bisa dikemas, ini Pak Eka ya, buat Pak Eka, Pak Kris gitu ya, catur itu bisa dikemas secara komersil, secara entertain supaya ini dikenal di luar catur. Karena apa? Halo? Ya Pak, silakan Pak. Karena contoh begini, bulu tangkis namanya sudah besar. Kemudian tenis namanya sudah besar, ya, sehingga sepak bola juga, sehingga atlet-atlet yang berprestasi itu bisa dimanfaatkan oleh produk-produk dan kemudian secara branding seluruh Indonesia mengenalnya, ya. Catur diharapkan juga begitu, bukan hanya karena olahraganya tidak populer, padahal populer di mata masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada BPK Penabur. Menurut saya, apakah memungkinkan BPK Penabur itu yang memulai untuk mengkampanyekan atlet-atlet catur, pecatur muda Indonesia atau yang berprestasi, sama seperti saya analogikan di musik, banyak band-band indie yang justru masuk di sekolah-sekolah, Pak. Ya, jadi menurut saya ini bukan hanya masukan, tapi usul juga bahwa catur supaya secara industri hiburan supaya masuk ke situ, Pak Eka. Atau dalam hal ini juga BPK Penabur nih, Pak. Ya. Baik, Pak Ahmad. Ada yang dari Bapak Ibu narasumber, Bapak narasumber boleh menanggapi, kami persilakan. Saya jawab sedikit ya, Pak Ahmad Saif. Terima kasih pertanyaannya. Pertama, kalau kenapa misalkan nama Iren, nama Susanto yang terus berkibar, sedangkan belum ada pemain-pemain lain, sebenarnya mereka juga sudah ada, Pak, sebenarnya. Tapi memang begitu, artinya catur ini bisa bertahan lama. Jadi ada satu ungkapan begini, Pak, seorang yang cerdas itu bisa menjadi juara, tetapi yang berkarakter kuat itu bisa bertahan menjadi lama menjadi juara. Jadi saya melihat kalau seperti ya sampai Pautut pun sekarang masih walaupun tidak bermain lagi tapi masih terasa begitu. Tapi Susanto, Iren semua mempunyai karakter-karakter yang memang yang kuat gitu. Dan kemudian pemain-pemain di bawahnya juga sudah banyak sebenarnya yang sebat yang bisa menyamai mereka. Seperti Medina Warda Aulia itu juga dia bahkan lolos ke kejuaraan dunia di kejuaraan dunia walaupun dibatalkan karena ada pandemi ini. Tapi jadi pembinaan itu kita berjalan terus. Jadi memang walaupun memang belum keluar dan namanya memang kadang-kadang tidak bisa langsung, tapi itu perlu proses yang panjang karena menjadi pemain-pemain hebat itu perlu prosesnya sangat panjang. Makanya sebenarnya kalau kita lihat itu untuk menjadikan pemain hebat itu waktunya juga tidak main-main. Kalau Pak Ahmad Saif bilang di entertaining dengan cara branding begitu, saya setuju. Cuman ilmu saya belum sampai itu. Saya mesti ada EO yang kuat ini, mesti yang membranding ini kan mesti pakai kalau saya cuma dari sisi pembinaan, tapi kalau dari segi entertaining gitu itu kan bagus-bagus aja gitu untuk menjadi catur menjadi lebih populer gitu. Tapi saya belum tahu ide itu. Tapi memang ide itu bagus, tapi saya belum tahu menjalankannya bagaimana. Karena memang catur kalau memang dilihat, kalau buat dijual secara kasat mata sulit. Karena kita nggak bisa, saya belum dapetin seorang EO yang hebat yang bisa membuat membuat catur menjadi lebih ger gitu ya.
Ya, mungkin itu kali mungkin Pak Kris atau Pak Adri bisa menambahkan. Ya, saya tambahkan ya Pak Eka. Ya. Gini, karena kebetulan saya selain wartawan olahraga, saya juga latar belakang saya juga di entertain gitu ya, karena ketika saya di TV juga entertain. Nah, tahun lalu waktu Asian Games saya coba melakukan survei kecil-kecilan karena saya dekat sama catur, saya ingin membuktikan apakah catur olahraga yang berprestasi orang mengenalnya. Ini atas dasar alasan itu Pak Eka. Jadi rasanya kok taunya Pak Utut ya gitu kan? Karena kebetulan Pak Utut itu di DPR, di MPR gitu ya, terjun di dalam dunia politik. Tapi ketika saya tanyakan siapa pecatur Indonesia, mereka tidak tahu. Mereka taunya Jonathan Christie, Bambang Pamungkas, Glenn Victor di renang gitu ya Pak ya. Karena memang apa? Karena mereka memang dikemasnya dalam sebuah bisnis komersial entertain Pak gitu ya. Sehingga pada kesempatan ini, karena saya lama nggak ketemu orang prestasi dan lain-lain, pada kesempatan ini saya cuma mengusulkan itu. Jadi bukan hanya sekedar pertanyaan, Pak, tapi mengusulkan tadi yang Pak Eka juga diterima dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi masa depan yang bagus juga untuk para pecatur, Pak, supaya mereka juga diapresiasi, bisa tampil juga ketika mereka yang atlet lain bisa tampil misalnya di program-program televisi yang lagi happening, bisa ada dangdut apa gitu jadi bintang tamu dan sebagainya. Nah, saatnya juga para pecatur itu ada di antara mereka, Pak. Itu hanya saran saya, Pak. Terima kasih, Pak. Sebenarnya itu sarannya sangat menarik, Pak Ahmad Sef. Nah, saya sangat setuju sekali mengentertainnya catur itu. Kebetulan BPK Penabur yang harus memulai rasanya, Pak. Iya, karena, kita sudah mengusulkan juga. Iya, betul. Karena SMA gitu ya, Pak. Di dunia entertain kan juga kenapa ada band-band masuk ke SMA gitu, Pak, orang entertain. Karena mereka udah tahu kapasitasnya gitu loh, Pak. Iya. Saya pikir ini usul yang sangat baik sih sebetulnya. Jadi kalau salah satu juga kemarin secara iseng-iseng kita ngobrol santai bahwa di catur tuh nggak ada komentator gitu loh. Komentatornya nggak langsung nih gajah dilangkakan menteri itu nggak ada kan gitu, nggak ada cheerleader gitu. Jadi kita bercanda, tapi menurut saya itu satu hal yang mungkin nanti ke depan juga bisa dipikirkan, dipoles, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sempat juga ada teman kami mengusulkan olahraga catur tuh kalau bisa double. Jadi seperti bulu tangkis main berdua gitu, 2 lawan 2 gitu ya. Itu mungkin kan untuk satu entertaining gitu. Misalnya menurut saya memang kemasan-kemasan entertain itu ya ke depan mungkin saya yakin Pak Eka sama Pak Kris sudah punya rencana besar lah bagaimana nanti mengentertain catur supaya nanti kemudian menjadi lebih happening gitu kan. Ya mudah-mudahan gagasan-gagasan ini sepertinya sekarang sih kelihatannya mustahil, tapi saya sangat percaya bahwa tidak ada gagasan yang mustahil sih. Ya, jadi pasti saya pikir kalau buat masuk ke sekolah nanti juga kita perlu mengemasnya kan, menjadi sedemikian rupa supaya menjadi minat buat anak-anak. Saya rasa begitu Pak Eka, ini menarik sekali nih. Ya, siapa? Kita perlu bikin divisi EO kali ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad untuk masukan-masukannya. Kita juga ingin pertandingan catur bisa dilangsungkan secara live gitu ya, sehingga kita bisa menonton karena mungkin selama ini kalau lihat live tuh basket, sepak bola gitu ya, mungkin dengan cara memberikan tayangan langsung pada pertandingan catur mungkin merangsang minat dunia entertain, kemudian ada nilai tambah secara ekonomis bagi catur di masa yang akan datang. Begitu. Ya, kami persilakan kepada pertanyaan yang lain. Ya, mohon izin Pak, saya Andri mewakili dari Nyala-Nyali. Andri dari? Iya, nyalanyali.com. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Andri, Pak Eka, ya. Pak Kris, dan Pak Budi, dan rekan-rekan wartawan semua. Begini, saya apresiasi ya untuk kegiatan festival catur online yang diadakan oleh BPK Penabur. Pertanyaan saya juga mungkin mengikuti dari rekan-rekan wartawan lainnya yang sebelumnya tadi jadi pembicara
yang mengatakan bahwa ini merupakan menjadi sebuah upaya gitu ya untuk menarik olahraga catur itu menjadi populer. Lantas pertanyaannya saya ini adalah apa sih mungkin salah satu yang untuk menjadi daya tarik itu adalah hadiah. Mereka peserta merasa dihargai dan mereka akan berjuang dan akan menjadi kayak di bola gitu. Mereka berlomba untuk menjadi pemain bintang ya karena dengan harapan dia akan memperoleh kehidupan yang akan layak atau mendapatkan hadiah yang besar pada seperti kejuaraan bulu tangkis. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama ada apa sih hadiah yang diberikan oleh BPK Penabur untuk para pemenang pada tahun ini sebagai pembeda dengan tahun yang lalu, yang sebelumnya, dan kalau bisa disebutkan nilai nominalnya, mungkin mudah-mudahan itu akan menjadi daya tarik mereka dan bisa dicontoh oleh pecatur-pecatur yang lain sehingga mau mengikuti ajang catur seperti ini. Cukup Pak, demikian dari saya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya mesti Pak Budianto sama Pak Eka yang jawab ini. Gimana Pak Budi? Ya. Saya jawabnya dulu mungkin begini, bahwa event ini kita kerjasama dan boleh dibilang bahwa seluruh event ini disponsori oleh Pak Eka, dalam hal ini Sekolah Catur Utut Adianto dan juga PB Percasi. Jadi untuk menjawab detail-detail hadiah, saya berikan kehormatan untuk Pak Eka menjawabnya, Pak Eka. Oke Pak Budi, selamat sore Pak Andri. Jadi hadiah memang penting, tetapi justru saya apalagi anak-anak tingkat SD, SMP, SMA ini saya termasuk yang tidak terlalu suka itu, tidak terlalu suka dengan hadiah uang tunai walaupun itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga penting. Hadiah total 8 juta dan mereka mendapatkan apa? Mendapatkan beasiswa belajar di Sekolah Catur Utut Adianto. Itu yang lebih penting kalau menurut saya. Jadi mereka bisa belajar, kemudian mereka ya kita juga membuat kaos yang luar biasa bagus. Jadi ada piala lagi, itu kan kebanggaan. Jadi saya di PP Percasi aja kita punya konsep saya dengan Pak Utut. Itu kalau hadiah kita jangan kasih uang. Kenapa kalau uang? Itu orang yang nggak bisa pegang duit banyak bisa rusak malah. Ini konsep kita. Jadi orang kalau nggak punya duit banyak, tiba-tiba dapat duit banyak malah jadi nggak belajar, jadi malah foya-foya gitu. Jadi yang kita buat adalah kita kirim pemain juara-juara yang kita anggap bagus, kita kirim ke turnamen lain, kita biayain semua. Jadi itu hadiah dari PB Percasi. Kalau pemerintah kasih hadiah itu memang beda konteks. Mereka perlu untuk mengangkat semua berita. Kalau kita pembinaan, kita melihat dari segi pembinaan. Jadi kalau hadiah ini buat pertama kita nanya ke Pak Budi, Pak Adri, Pak apakah hadiah tunai masih diperbolehkan enggak gitu. Kita juga khawatir kalau Pak Adri bilang jangan, ntar malah merusak kan, itu kita nggak jadi. Tapi kata Pak Adri boleh, Pak Budi bilang boleh. Oke lah, kita kasih juga jangan terlalu gede-gede, kita kasih total 8 juta. Walaupun itu, tapi yang penting adalah pride gitu. Jadi kebanggaan mereka jadi juara di BPK Penabur, dia ada piala, ada itu yang kita lagi mau membangun seperti itu, Pak Andri. Jadi saya pikir hadiah sih boleh-boleh. Ya begini pemain-pemain baru mulai, pemain-pemain baru istilahnya nendang bola aja masih ke Afidson. Jadi kalau ada bola gawang tuh dia nendangnya ke Afidson masih jauh benar. Bolanya nggak ke gawang, ke Afidson masih jauh. Jadi kalau dikasih hadiahnya kegedean, ntar jadi dia bingung, ntar dikit-dikit, waduh ini berapa duit nih, bisa begitu gitu. Jadi kita juga menjaga hal-hal seperti itu. Kita lebih pada makanya saya selalu esensinya mungkin kalau tadi Pak Ahmad Syekh bilang dari segi entertaining, kita masih memikirkan esensinya adalah pembinaan. Dan itu sih bagus-bagus saja kalau dikemas dengan cara yang lebih keren ya, itu sih oke-oke aja. Tapi kadang-kadang kalau karakter kita yang tidak kuat, ada seperti itu kadang-kadang lupa diri gitu. Banyak orang yang pemain-pemain yang kuat tapi diangkat setinggi langit malah lupa diri gitu, malah jadi rusak. Nah itu yang kita mencoba menghindari hal-hal itu. Itu kita selalu terangkan terus kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka hebat, dipujinya setinggi langit, akhirnya dia rusak.
Nah itu. Jadi kita lebih tetap esensinya adalah pembinaan, kita menjaga itu, pemain-pemain yang bagus, yang punya itu kita kirim ke turnamen-turnamen itu. Biaya turnamen juga bukan main mahalnya. Kita membiayai tiket, membiayai hotel, dan ada pelatih, ada manajer, itu juga nggak main-main. Tapi demi untuk kemajuan catur saya rasa itu lebih, dan itu kita udah sepakati dengan Pak Utut. Jadi walaupun nanti pemerintah kan kemarin udah dapat SEA Games berapa duit tuh? Emasnya dikasih 500 juta. Gimana megang duitnya kan kalau anak-anak baru ini. Jadi tapi ya ini anak-anak udah mengerti lah bahwa PIB Percasi hanya memberikan kemudahan untuk bertanding, menambah ilmu mereka. Karena itu penting. Kalau kita bilang kita kasih pancingnya nih, kita bukan kasih ikannya, kita kasih pancingnya supaya mereka nanti bisa dapat terus ikan-ikan seterusnya gitu. Itu Pak Andri jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi bukan hanya hadiahnya, tetapi pengalaman bertanding itu yang mahal menurut saya ya, karena itu butuh jam terbang gitu dan melatih mental. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu jurnalis yang hadir di tempat ini kami persilakan kembali. Kami persilakan. Rasanya cukup, Pak. Ya, kami berikan kesempatan kepada dewan insan pers yang lain bisa bertanya, gitu ya. Atau ingin, ya silakan. Pak, terakhir mungkin pesan-pesan dari Pak Adri, Pak Eka, dan dari perwakilan Pak Budi mungkin ingin disampaikan kepada generasi muda terkait catur, Pak. Ya, mungkin dari Pak Adri dulu kali ya, nanti mutar ke Pak Eka, Pak ini dan Pak Budi. Ya, pertama mungkin saya sekali lagi berterima kasih buat semua rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir sore ini. Jadi terima kasih untuk waktunya sudah memenuhi undangan kami. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan jurnalis. Kita berharap ke depannya tentu hubungan kita juga akan menjadi satu hubungan yang cair antara BPK Penabur dengan para media, sehingga kita bisa mengkomunikasikan beberapa kegiatan yang ada di sekolah-sekolah dan juga apa yang kita lakukan dalam kerjasama dengan Percasi. Jadi ke depan kita berharap bahwa tadi beberapa masukan yang sangat menarik sudah saya catat juga. Jadi mungkin ini ke depan kita akan bagaimana mengolah olahraga catur ini, bagaimana juga tadi sebagai tempat pembibitan, kita berharap bisa menjadi hal yang berguna buat generasi muda Indonesia dan khususnya buat BPK Penabur. Jadi saya berharap juga program ini bisa menjadi satu cikal bakal bagaimana chess in school atau sekolah atau catur itu masuk ke sekolah-sekolah, bukan hanya nanti di BPK Penabur, tapi di banyak sekolah yang mungkin nanti juga punya minat yang sama. Ini bisa menjadi satu hal yang baik sehingga benar-benar pemasyarakatan olahraga itu bisa benar-benar dimulai dari sekolah-sekolah. Dan tentu dengan semangat tinggi dari Percasi ini, kita berharap dukungan yang kuat dari Percasi akan menghidupkan olahraga di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Saya rasa itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pertemuan pada sore ini. Saya persilakan Pak Eka mungkin. Ya. Kalau saya mungkin hanya menambahkan jadi selalu harus ada latihan, ada pertandingan dan evaluasi. Itu aja putarannya. Dan itu yang tidak bisa, dan kalau kalah jangan nyalain orang lain karena catur itu adalah olahraga kesatria kalau menurut saya. Kalau kalah emang kalah diri sendiri. Itu harus kita tanamkan. Jadi kalau ini kalau dari sini kelihatan nih kalau pecatur kita sering begitu. Kalau yang karakternya kurang kuat, kalau kalah wah alasannya ini nah itu nggak ada tuh. Jadi kalau pemain yang karakter yang kuat adalah memang itu kalah gitu. Bagaimana tapi merespon kekalahan itu. Yang penting bagaimana mereka merespon kekalahan itu. Dengan latihan lagi, dengan bertanding, dengan evaluasi. Itu aja mungkin tambahan dari Pak Adi tadi. Cukup sekian saya rasa. Terima kasih. Mungkin Pak Kris.
Iya, terima kasih Uni untuk teman-teman wartawan ya. Tadi bukan hanya bertanya tapi melontarkan banyak ide gitu ya yang memang untuk saat ini masih belum terbayang gitu ya gimana dilaksanakan. Dari tadi Mas Adi RRI ya, Mas Mike Wangge, kemudian Mas Ahmad ya. Mas Ahmad ini soal entertainment itu kalau di catur yang normal mungkin memang sulit dijadikan supaya menarik begitu ya. Tapi tadi Pak Adri ada bilang soal main berdua gitu ya, lawan berdua. Nah ini kami ini kebetulan lagi ada pelatnas ya, pelatnas catur menyongsong SEA Games. Itu kita dikasih mulai duluan oleh Kemenpora. Jadi sejak 16 November kemarin kita tuh sudah mulai di Sekolah Catur Utut Adianto di Bekasi. Itu karena pemberian penghargaan karena catur pada SEA Games sebelumnya kemarin 2019 itu jadi juara umum gitu. Nah, kita sekarang lagi ada pelatnas, lagi ada latihan. Nah, kita untuk latihan catur kadang kalau hanya yang normal itu kan membosankan. Antara lain Pak Adri kita bikin main berdua gitu. Ini ternyata sesuatu yang juga lagi booming di internet gitu. Mereka main dia namanya hand and brain gitu. Tangan sama otak gitu ya. Nah, ini jadi mainnya beregu dua orang lawan dua orang. Yang satu dia menyebutkan langkah. Bukan langkah, dia menyebutkan buah catur yang ada gitu ya. Misalnya pion, temannya yang berpikir pion yang mana yang mau dijalankan. Jadi dia langsung jalankan. Yang di sebelah sana juga begitu. Ada satu yang bagian menyebut buah yang apa, yang satu yang melangkahkan. Jadi ada semacam visi yang sama gitu ya, untuk bisa tampil bagus. Ternyata ini seru gitu. Jadi ketika dia bilang satu jalanin kuda gitu ya, ternyata kuda ada dua gitu yang dijalanin, ternyata yang lain gitu. Ya terjadi ramai gitu karena itu sesuatu yang keliru gitu ya. Nah ini bisa ramai terus gitu. Terus juga kita bikin satu lagi pertandingannya beregu, tapi ini pernah dijalankan oleh Helmi Yahya ya. Jadi mainnya beregu, misalnya 5 orang lawan 5 orang. Nah itu jalannya gantian gitu. Regu yang satu nggak boleh lihat papannya ya, jadi dia langsung ketika habis jalan mundur, muter jadi pemain kedua yang jalan. Demikian seterusnya gitu, yang tim sebelahnya juga demikian, sehingga itu terjadi ada salah-salah gitu ya, yang karena harus cepat-cepat dibatasin waktu, itu ternyata rame gitu, bisa teriak-teriak gitu. Itu jadi kayak di pertandingan lain bisa teriak-teriak. Nah ini mungkin nantinya bisa dikembangkan bagaimana ide untuk seperti yang dilontarkan Mas Ahmad Saif itu bisa juga berjalan pada waktunya nanti begitu ya. Saya kira itu ini saya. Terima kasih. Ya, kepada Pak Budianto kami persilakan. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu rekan-rekan dari media. Saya mau berkata bahwa saya bersyukur, berterima kasih diberi kesempatan untuk boleh memimpin suatu event yang kalau saya boleh bilang nih event internasional ya, karena PB Percasi, Sekolah Catur Utut Adianto, BPK Penabur dengan level dari masing-masing organisasi lalu membuat festival seperti ini suatu event yang besar sekali. Dan dari kesempatan itu saya diberi banyak informasi dan saya berkesempatan belajar juga dari beberapa master dari literatur bahwa saya memahami melalui catur ini tadi Pak Adri sudah sebut peningkatan karakter, tapi di balik itu sebenarnya peningkatan kemampuan akademik juga ya. Jadi kemampuan kognitif, logical thinking, analytical thinking, banyak hal dari sana, lalu meningkatkan self confidence, kemampuan komunikasi, semangat berjuang, semangat bertahan, luar biasa. Karena itu saya merasa bahwa untuk dunia pendidikan
apa yang diberikan manfaat melalui catur ini sesuatu yang sangat klik begitu ya. Apalagi pendidikan abad 21 ini mengedepankan hal-hal yang tadi didapat melalui catur. Sehingga saya pikir ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa klik, connect, dan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Eka, Pak Kris, Bu Lisa, semua rekan-rekan dari PB Percasi, dari Sekolah Catur Utut Adianto, untuk kepercayaan pada BPK Penabur menyelenggarakan event yang luar biasa penting dan besar ini. Dan kita berharap melalui event ini ada banyak bibit-bibit catur, dan akhirnya Indonesia akan mendapatkan banyak juara-juara catur. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Ya, silakan Pak. Bu Lisa belum bicara 1-2 statement gitu, nggak usah diam aja dari tadi. Silakan Bu Lisa. Itu yang memang ditunggu-tunggu Bu Lisa ini. Aduh, saya jadi kaget. Selamat sore Bapak Ibu semua. Maksudnya terkait, mohon izin ini terkait komen tentang apa? Maaf, dengan siapa tadi? Terkait apa ya komennya? Apa aja Bu Lisa, boleh Bu Lisa. Ya, tentang pertandingan ini dengan harapan-harapan Bu Lisa, kami persilakan. Ya, baik. Menurut saya ini suatu event yang lagi-lagi sangat luar biasa, ya, karena memang BPK Penabur ini jaringannya sangat luas. Jadi kerjasama antara 3, apa ya, kalau kita sebutkan 3 mungkin instansi atau institusi besar, BPK Penabur, Percasi, dan Sekolah Catur Utut Adianto, ini satu hal yang langkah baru yang sangat besar. Dan kalau mungkin saya mau kaitkan, jadi beberapa waktu yang lalu Percasi lewat Pak Kris ya, itu mendapatkan email dari FIDE terkait menanyakan sejauh mana perkembangan kegiatan catur di sekolah. Dan masuknya email itu ternyata berdekatan dengan event besar kerjasama ini. Jadi event ini menjadi suatu laporan nantinya akan menjadi satu laporan Percasi tentunya ke FIDE tentang sejauh mana perkembangan kegiatan catur sekolah di Indonesia, dan ini akan kami laporkan ya. Percasi akan melaporkan segala kegiatan, mulai dari kegiatan awal kami kan Fun with Chess, lalu diikuti dengan talk show, lalu turnamen, dan diakhiri nanti dengan Master Challenge. Dan Bapak Ibu, kalau mungkin bisa saya sampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini bukan sebuah rangkaian kegiatan yang tanpa ada benang merahnya. Jadi Fun with Chess itu bagaimana kita memperkenalkan sisi lain dari catur kepada anak-anak di sekolah, bahwa catur itu juga ada fun-nya, ada seru-serunya. Jadi kita berupaya memperkenalkan catur kepada anak-anak ini bukan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip mengerikan ya, dalam tanda kutip serius gitu ya, terus bikin pusing, mumet, enggak. Kita memperkenalkan catur kepada mereka itu dengan sesuatu yang fun. Isinya itu adalah sebuah permainan, mungkin itu bisa dikatakan sederhana, tetapi harapan kami image itu yang bisa tertanam di anak-anak secara umum. Lalu yang kedua adalah besok yang akan diselenggarakan itu adalah talk show. Itu tujuannya adalah edukasi. Edukasi ini bagaimana sebenarnya target sasaran atau sasaran utamanya sebetulnya adalah praktisi pendidikan dan orang tua. Kami harapkan edukasi ini membuat orang tua dan praktisi pendidikan ini bisa menggali dalam tentang manfaat catur. Jadi catur itu nggak melulu kompetisi. Karena video itu mungkin dulu awalnya menyelenggarakan turnamen, tetapi belakangan ini mengembangkan catur dari aspek yang lain. Bahwa catur itu ternyata bisa menjadi tools untuk peningkatan kecerdasan maupun pembentukan karakter seorang anak. Nah, karena itu diharapkan lewat talk show besok itu membawakan pesan yang baik bagi praktisi pendidikan maupun para orang tua, sehingga catur ini image-nya menjadi suatu hal yang baru ya. Mungkin selama ini kita melihat catur itu hanya suatu hal yang
biasa. Tapi ternyata kalau kita gali lebih dalam, catur itu bukan hal yang biasa. Tapi ternyata ada satu hal yang luar biasa yang sangat bermanfaat. Tapi how to bagaimana memanfaatkannya, itu yang mungkin kita menjadi PR kita bersama. Juga Percasi, juga Sekolah Catur Utut Adianto, dan juga sekolah-sekolah termasuk BPK Penabur. Dan yang terakhir itu adalah turnamen. Nah, turnamen itu sendiri ya tentunya karena catur ini adalah sebuah sebuah kompetisi. Nah, diakhiri dengan turnamen. Turnamen ini kita arahkan untuk catur ini tidak hanya juga fun, tapi juga bisa menjadi suatu ajang prestasi. Jadi bagi anak-anak yang memang mau serius berlatih catur, itu bisa menjadi suatu sarana untuk mereka mengaktualisasikan diri mereka. Bahwa mereka ini punya potensi untuk bisa diasah, dikembangkan menjadi seorang pecatur yang berkualitas. Dan Master Challenge itu sebenarnya merupakan sebuah apresiasi puncak, artinya urut-urutannya tuh jelas. Jadi ujung-ujungnya setelah mereka berjuang, jadi kita akan akhiri dengan sebuah apresiasi. Apresiasi ini penting untuk juga menanamkan kepercayaan diri pada mereka. Karena ketika anak-anak itu diapresiasi, diberikan penghargaan, mereka akan terbangun kepercayaan diri mereka. Kira-kira itu tali temali atau benang merah event festival catur online di Penabur ini, dan semoga langkah pertama yang besar yang tadi disebutkan oleh Pak Eka ini benar-benar menjadi suatu pionir ya. Jadi Penabur ini menjadi satu langkah awal, dan nanti harapan kami bisa diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu wartawan. Semoga news ini menjadi suatu hal yang baru dan baik untuk diketahui oleh publik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Saya menggarisbawahi bahwa langkah besar diawali dengan langkah kecil, gitu ya. Kami berharap langkah yang benar harus bisa mulai ini menjadi langkah-langkah selanjutnya, sehingga menjadi satu langkah yang bisa membawa bangsa Indonesia berbicara lebih banyak di kancah internasional. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di tempat ini. Kami juga ucapkan apresiasi yang setitingginya kepada para rekan-rekan jurnalis. Kami berharap kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Dan pada saat ini kita akan akhiri press conference turnamen catur online Penabur Online Jazz Festival. Mungkin Bapak Ibu peserta yang hadir di Zoom ini bisa membuka videonya. Kita akan berfoto bersama. Kami mohon Bapak Ibu ya. Dari teman-teman penabur bisa mengambil foto ya buat rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa dikasih aba-aba. Kami persilakan Pak Yos mungkin atau Bu Eti. Ya, ada 2 page ya Bapak Ibu. Page pertama. Bapak Ibu wartawan mohon izin untuk bisa membuka kamera. Ya, kalau ada yang jaringannya tidak stabil, tidak apa-apa, tapi yang bisa membuka kamera, kami mohon kesediaannya untuk membuka kamera. Ya, baik. Saya ada 2 page ya Bapak Ibu, sebentar. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Sebentar Bapak Ibu, page yang kedua. 1, 2. Oke, sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Uri yang telah mengarrange acara ini beserta mengundang Bapak Ibu rekan-rekan jurnalis yang sudah bisa hadir di kesempatan terima kasih kembali. Terima kasih Bu Uri atas rekan-rekan wartawan semua. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman wartawan. Terima kasih semua. Sama-sama, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih.